Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun toh agak rada-rada dingin karena hujan, suasana hujan, tapi alhamdulillah kita masih dapat hadir di majelis ini guna untuk melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Jamaah semua, bapak-bapak yang hadir di majelis ini, semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Indonesia lagi berduka. Indonesia lagi berduka. Terutama yang ada di mana Pak? Di Cianjur. Di Cianjur Jawa Barat, yang lagi terkena musibah berupa apa? Gempa bumi atau bencana alam. Kita semua tahu, sebagai seorang muslim juga ikut merasakan dan ikut berduka. Karena itu kita juga wajib mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yang sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Namun juga tidak boleh kita berpangku tangan, ya, tidak boleh kita berpangku tangan, masa bodoh dengan orang lain. Karena banyak saudara-saudara kita muslim di sana, ya, di Cianjur, yang hari ini lagi dalam keadaan berduka, lagi dalam keadaan menderita, lagi dalam keadaan susah. Karena itu kita bersama-sama tarjih, ya, kita bersama-sama tarjih kepada saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Cianjur yang dalam keadaan musibah, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, dan semoga diampuni segala dosa-dosanya, sehingga kelak di yaumil mahsyar nanti semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita doakan ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa nawwara qabrahum wa yu'li darajatihim
syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dukanya Indonesia dan dukanya Cianjur Jawa Barat, maka ini seharusnya menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Sebuah pembelajaran untuk kita semua. Karena apapun yang terjadi itu adalah bagian daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menolaknya. Kita juga tidak bisa memohonnya. Kita hanya bisa menerimanya. Karena lagi-lagi sering saya sampaikan, kita harus bersabar, ya, memberikan spirit kepada saudara-saudara kita yang masih hidup, ya, yang selamat daripada kematian ketika mereka di sana terkena gempa, agar senantiasa bersabar, ya. Karena ini belum tentu sebuah musibah, belum tentu. Bisa jadi ini sebuah apa namanya? Sebuah ujian, ya. Bisa juga ini sebuah ujian, belum tentu ini semata-mata musibah. Walaupun toh secara kasat mata ini adalah bencana, ini adalah musibah. Tapi bisa jadi ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja menguji kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, agar keimanan dan ketakwaannya menjadi meningkat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita semua cukup hafal dan cukup dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya satu negara, satu kaum, suatu kampung, misalnya suatu Korea atau suatu perumahan, mereka masyarakatnya ataupun umatnya atau penduduknya mau beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan apa saja yang turun dari langit, dan niscaya Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan apa saja yang keluar dari bumi. Jadi kunci daripada kesuksesan kita semua itu adalah tergantung iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin banyak di antara saudara-saudara kita yang ada di Cianjur itu beriman dan bertakwa. Kita yakin mereka juga muslim, mereka juga muttaqin. Namun kita menganggap bahwa di sana bukan semata-mata musibah, tapi di sana adalah betul-betul mudah-mudahan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman dan takwanya dengan fenomena ini, dengan kejadian ini, dengan musibah ini akan mampu meningkat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaannya akan mampu meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga suatu pembelajaran untuk kita semua. Kita harus berusaha dengan maksimal, juga berdoa dengan maksimal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita betul-betul menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muttaqin, seorang Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah doa kita bersama agar kiranya kita dijauhkan dari bala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa dekatkan dengan rahmatnya. Allah bukakan pintu hidayah di dalam hati kita agar kita kedepannya nanti betul-betul menjadi
seorang muslim, seorang mukmin yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegiatan kita, rutinitas setiap malam Jumat ini, kalau kita hayati dan kita pelajari, ini juga bagian daripada usaha agar kita betul-betul menjadi seorang mukmin yang muttaqin, seorang muslim mukmin dan muttaqin. Agar kita betul-betul menjadi seorang muslim, seorang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya juga sampaikan kepada bapak-bapak, dan ini juga harusnya mengingatkan dalam pelajaran-pelajaran kita dengan adanya musibah yang terjadi di Cianjur ini, bahwa apapun yang terjadi, apapun persoalannya, kita mau tidak mau harus ridho. Harus apa Pak? Harus ridho. Harus ridho dan sabar atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh kita yakin bahwa kita ini tidak mampu. Ya, kalau kita mengalami kejadian yang terjadi di sebagaimana saudara kita yang di Cianjur, di Jawa Barat, saya yakin bapak-bapak juga tidak mampu. Walaupun toh pada malam hari ini bapak ikut merasa berduka, merasa sedih, ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi di dalam diri kita, kita yakin bahwa kita tidak mampu. Tapi apapun persoalannya, kita harus ridho dan harus sabar, ya. Kita harus ridho dan harus sabar. Maka pernah saya sampaikan bahwa sabar itu dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Asal 3 saja. Coba simak satu persatu, ya. Sabar yang pertama adalah ketika mendapatkan as-sabru alal musibah, ya. Sabar ketika diberikan musibah. Kemudian yang kedua, as-sabru alal nikmah, sabar ketika diberi nikmat. Yang ketiga, as-sabru alal ibadah, sabar ketika kita mau melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah as-sabru alal karohah, sabar ketika menghadapi sesuatu yang kita tidak suka, kita tidak senang. Termasuk ada enggak bapak-bapak yang senang diberi musibah? Ya, ada enggak bapak-bapak yang senang diberi penyakit oleh Allah? Mestinya tidak senang lah. Ketidaksukaan itu kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Ketika kita diberikan musibah juga harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ketika kita mau melaksanakan ibadah, ya, kita juga harus kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Ya, seperti malam ini waktunya berangkat ngaji, diguyur hujan. Nah, ini kalau kita tidak hadapi dengan penuh kesabaran, saya yakin bapak-bapak tidak akan jadi melaksanakan ibadah, ya, tidak akan bisa hadir di majelis ini, tidak akan bisa melangsungkan atau melaksanakan rutinitas setiap malam Jumatnya. Nah, maka hal-hal yang semacam ini juga harus kita sikapi dan kita hadapi dengan penuh keridhaan dan penuh kesabaran. Namanya as-sabru alal ibadah. Nanti juga sama, as-sabru alal nikmah, sabar ketika kita diberikan nikmat oleh Allah. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kalau kita tidak sabar, ya bisa amburadul, ya kan? Bisa amburadul. Ketika waktu kita masih susah, waktu kita masih miskin, rajin ibadah, rajin ngaji, tapi suatu saat nikmat kita ditambah oleh Allah, ya, mempunyai usaha sukses, jualannya laris, ya, bengkelnya juga laris, kemudian kerja di perusahaan, naik pangkatnya, naik kedudukannya, gajinya juga ikut naik juga. Enggak doa lah, ini cuma hanya cerita saja, asal diamini saja. Ya kan? Artinya itu nikmat ditambah oleh Allah. Tapi mampu tidak kalau nikmat itu tidak kita hadapi dengan kesabaran sehingga kita bisa ngaji malam ini? Ya. Enggak bisa, ya. Enggak bisa. Aduh, repot, Pak.
Mohon maaf Pak Ustadz, saya izin malam ini nggak bisa ngaji, ya, karena masih meneruskan kerjaan di kantor. Tanjung Uncang gimana? Ada juga yang di mana itu Tanjung Piayu, ya kan? Pak Uji di mana? Waduh, gimana Pak Ustadz? Ini lagi pengaspalan jalan ini lembur, ya. Akhirnya izin sama Allah, izin ya Allah malam ini aku nggak ngaji. Ya nggak apa-apa lah. Aku kan Allah yang maha sabar, ya kan, maha Rahman, maha Rahim. Kau ampunilah kau. Ini kata Allah. Itu husnudzonnya Pak Puji. Ya nggak apa-apa, memang betul itu Pak. Ya kan? Memang betul itu. Karena kita minta izin sama Allah. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada musibah yang terjadi di Cianjur. Kalau ini tidak membuat kita sebagai pelajaran, ya, tidak membuat kita sebagai pelajaran, maka keimanan kita juga akan duduk di tempat, ya, akan tetap pancot begitu saja. Tapi ketika ini membuat kita menjadikan sebuah pelajaran, ya Allah kasihan ya Allah, saudara-saudara kita yang di sana, ya, ada anak kecil yang ketimpa reruntuhan, ada yang berapa yang meninggal, satu keluarga meninggal juga ada, ya, ada yang tinggal seorang saja, yang lainnya meninggal semua, masya Allah. Kalau itu terjadi kepada diri kita, bagaimana ya Allah? Ini termasuk bagian daripada pelajaran. Hari ini kita bisa atau boleh geleleng lah, ya, boleh geleleng, sah-sah saja karena belum terkena musibah. Coba nanti kalau sudah terkena musibah, baru tahu kayak gini kemarin saya rajin ngaji, tahu kayak gini kemarin saya rajin ibadah, tahu kayak gini kemarin saya rajin wirid, rajin dzikir dan seterusnya. Betul Pak? Akhirnya apa? Merugi itu biasanya jatuh di belakang apa di depan? Merugi itu biasanya jatuhnya di belakang apa di depan? Mesti di belakang. Enggak pertanyaan, saya tanyalah sama Ali. Ya. Tahu kayak gini nikah dari kemarin-kemarin. Saya ingin sampai sekarang belum nikah kan itu. Ya, maka dari itu Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai terlena. Kerja boleh, Allah tidak melarang kita kerja. Rasulullah juga tidak melarang kita bekerja. Bisnis boleh, ya, sungguh-sungguh giat, kerja keras dan seterusnya. Tapi ingat, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Suatu saat kita nanti akan mati. Kita juga harus butuh bekal untuk mati. Ketika kita mati, kita membutuhkan bekal yang sangat besar sekali, yang banyak sekali. Karena tidak cukup kita mati itu kita bekalin dengan harta benda, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tapi bekal yang harus kita persiapkan, di situ ada sedekah jariyah, ada amal yang soleh, ada ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Karena itu inilah upaya dan usaha kita setiap malam Jumat, kita bersama-sama untuk berusaha taqarruban ilallah, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam amalan-amalan, baik itu mujahadah maupun istighosah. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan amaliyah kita dan ibadah kita ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini akan memberikan dorongan untuk kita menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.